Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Destian, NPM 210400013. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris BP 21A. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep geologi, geomorfologi, dan klimatologi terhadap bencana. Yang mana video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah mitigasi berbasis komunitas yang dimampu oleh dosen pembimbing Bu Rika Despika SPD MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materinya, yaitu konsep geologi, geomorfologi, dan klimatologi bencana. Mari kita lihat satu persatu apa itu konsep dari ketiga materi tersebut. Yang pertama, konsep geologi. Konsep geologi merupakan sebuah cabang ilmu kebumian yang mempelajari tentang bumi serta isi yang ada di dalamnya. Yang mana kajian geologi ini meliputi sejarah terbentuknya bumi beserta bahan, struktur, dan proses menyertainya. Nah, sedangkan konsep geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk alam yang ada di permukaan bumi serta bagaimana proses dalam pembentukannya. Nah, kalau konsep klimatologi itu ialah iklim. Jadi klimatologi itu iklim, yang mana iklim adalah keadaan cuaca yang diratakan selama periode waktu yang sangat panjang. Nah, pada materi kali ini ada beberapa konten atau yang akan dibahas di dalamnya. Yang pertama yaitu zona subduksi, yang kedua pergerakan lempeng, yang ketiga ring of fire, yang keempat degradasi lahan, dan yang kelima climate change. Mari kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan kelima konten tersebut. Yang pertama, zona subduksi. Zona subduksi merupakan salah satu dari beberapa cara lempeng tektonik berinteraksi antara satu sama lain. Nah, zona tempat bertemu antara atau berinteraksi lempeng, yang mana lempeng itu saling tumbuk-menumbuk sehingga akan ada yang lempeng naik dan lempeng turun. Selanjutnya, zona subduksi itu ada yang terjadi di lautan dan ada yang terjadi di daratan. Yang di lautan itu lempeng samudra dan samudra, lempeng benua dan samudra, dan lempeng benua dan benua. Zona subduksi yang terjadi di lautan berbentuk palung laut, sedangkan yang terjadi di daratan berbentuk cincin api. Nah, dampaknya yaitu akan terjadinya gempa bumi, gunung berapi, dan akan terjadinya bencana tsunami. Itu ialah materi dari zona subduksi. Yang kedua yaitu pergerakan lempeng. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu lempeng. Lempeng merupakan penyusunan bumi pada lapisan paling atas, yaitu ketebalannya hingga 100 km. Lempeng melepaskan energi dan terjadi beberapa tipe pergerakan lempeng. Nah, apa saja jenis-jenis pergerakan lempeng tersebut? Ada 3. Yang pertama, gerak divergen, yaitu saling menjauh satu sama lain dan terjadinya celah antara lempeng tersebut. Jadi dampaknya terjadinya gempa bumi. Yang kedua, gerak konvergen, yaitu saling bertumbukan. Yang ketiga, gerak transform, yang mana gerakan lempeng sifatnya bergesekan antara kiri dan kanan. Jadi perbedaan ketiga pergerakan lempeng tersebut adanya saling jauh menjauh, saling bertumbukan, dan saling bergesekan antara kiri dan kanan. Yang ketiga yaitu ring of fire. Ring of fire itu adalah cincin api. Ring of fire merupakan rangkaian 1000 gunung yang berada di sekitar Samudra Pasifik. Salah satunya termasuk Indonesia. Nah, dampak terjadinya ring of fire ini adalah bukan hanya bencana letusan gunung api, namun dengan adanya ring of fire juga akan menimbulkan bencana gempa bumi. Dan yang keempat ada degradasi lahan, yang mana degradasi lahan merupakan proses di mana kondisi lingkungan biofisik
berubah aktivitas manusia terhadap suatu lahan. Biasanya degradasi lahan bersifat negatif. Nah, degradasi lahan memiliki dampak yang mana produktivitas pertanian, kualitas lingkungan, serta efek ketahanan pangan. Adapun jenis-jenis degradasi lahan yaitu pencemaran. Pencemaran itu akibat aktivitas pertanian, pertambangan, serta industri dan lainnya. Yang kedua, adanya hilangnya lahan yang mampu ditanami akibat pembangunan aktivitas manusia. Dan yang ketiga, radioaktif. Radioaktif ini jenis degradasi lahan yang tidak disengaja. Nah, yang materi terakhir yaitu yang kelima, climate change atau bisa disebut juga perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim atau climate change terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon serta gas-gas lainnya di atmosfer sehingga akan menimbulkan efek rumah kaca. Nah, dampak dari efek rumah kaca tersebut ialah meningkatkan suhu, polusi, mencairkan es, meningkatnya permukaan laut, hilangnya beberapa vegetasi. Adapun contoh negatif dari climate change tersebut, yang mana gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Nah, itulah materi hari ini mengenai konsep geologi, geomorfologi, klimatologi terhadap bencana. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.